Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Dalam episode Kembang Cinta Bumi Sunda. Diangkat dari novel fiksi karya Aan Merdeka Permana dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian, melainkan untuk mempererat kembali simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara di seantero Nusantara. Sebuah perjalanan kisah yang syarat dengan intrik, kontroversi, diwarnai dengan romantisnya cerita cinta, terbakarnya api cemburu, pertempuran, hingga banjir darah. Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan sebuah kisah tembang cinta Bumi Sunda, versi lain dari cerita penuh kontroversi. Inilah Perang Bubat. Maka dengan langkah mantap, Rakyat Rangga memasuki kawasan Kaputren. Dia melangkah sambil tangan kanannya sedikit menarik ke atas ujung kain batik jenis hihinggulan yang dia kenakan. Sesampai di tepian kolam, dia menghentikan langkahnya sebab matanya sedikit terpana. Mengapa tidak begitu? Sebab ada penglihatan yang amat indah di balik kambang. Diterpa sedikit matahari pagi, Putri Dyah Pitaloka tampak tengah duduk santai di atas hamparan Alketip bercorak indah. Alketip itu mungkin didatangkan dari negeri Parasi dan hanya bisa didapatkan oleh kalangan bangsawan belaka. Namun tentu saja keindahan corak Alketip tidak akan sanggup menandingi keindahan siapa yang duduk di sana. Putri Dyah Pitaloka yang memiliki tubuh ramping, namun padat berisi, jauh lebih indah di mata Rakyat Rangga. Gadis anggun usia 18 tahun ini nampak duduk santai sambil menatap permukaan kolam. Namun pandangannya yang nanar hanya menandakan bahwa sang rembulan tengah dirundung malang. Tatapnya itu tatapan kosong dan hanya diisi lamunan-lamunan suram. Sampurasun, Mas. Rampes. Silakan kemari, Kakang Rangga, kata Putri Dyah Pitaloka sedikit terkejut lantaran ada yang datang secara tiba-tiba. Kakang sudah minta izin kepala jaga untuk mengunjungimu, Mas, kata Rakyat Rangga masih berdiri terpukau. Paman Aliman belum
beritahu saya bahwa bakal kedatangan kakang. Tapi tak mengapa. Silakan naik ke Balai Kambang, kakang. Kata Putri Diah Pitaloka mengajak Rakyat Rangga naik ke atas Balai Kambang. Kaki Rakyat Rangga meniti jembatan kecil berhias untuk memasuki ruangan Balai Kambang. Tatkala menjejakkan kaki di lantai bambu mengkilap, Balai Kambang sedikit bergoyang dan mengejutkan sekumpulan ikan hias yang mendekati bibir balai. Sepagi ini engkau datang ke sini. Apakah ada keperluan khusus? Tanya Putri Diah Pitaloka sesudah Rakyat Rangga duduk bersila di hadapannya. Tidak penting benarnya, Mas. Hanya saja tentu kakang mesti memberikan ucapan selamat. Sebab sebentar hari lagi engkau akan menjadi permaisuri raja dari sebuah kerajaan besar. Kata Rakyat Rangga namun dengan nada sedikit sendu. Ucapan selamat ini ditanggapi sang gadis dengan senyum tipis, sehingga lesung pipit kecil nampak nyata menghiasi pipi kirinya. Terima kasih bila kakak menganggap bahwa aku pantas diberi ucapan selamat, jawab Putri Diah mendesah. Apakah kakang tidak semestinya memberikan ucapan selamat, Mas? Suara Rakyat Rangga terdengar penuh khawatir. Tidak dijawab oleh Putri Diah Pitaloka. Dia hanya terpusat memandang permukaan kolam dengan mata sedikit sayu. Engkau seperti kurang tidur, Mas, kata Rakyat Rangga pelan sampai seperti berbisik. Untuk yang kedua kalinya ucapan pria 30 tahun berkumis tipis ini tidak ditanggapi, maka suasana menjadi hening. Sementara ikan di kolam tetap berseliweran ke sana kemari. Tatkala tangan mungil sang putri melemparkan sejumput makanan, ikan-ikan pada berebut untuk mendapatkan buruannya. Ketika buruan habis, maka sekumpulan ikan terpencar lagi. Sepertinya peristiwa barusan tak memiliki makna apapun. Hening lagi. Bila melihat tangan-tangan mungilmu tengah melemparkan makanan untuk sekumpulan ikan, kakang malah teringat masa lalu, kata Rakyat Rangga tiba-tiba. Mendengar ini Putri Diah Pitaloka menoleh dan tersenyum. Engkau seperti hendak mengembalikanku ke masa lalu, kakang. Sengaja kakang kembalikan, sebab masa lalu indah semata, jawab Rakyat Rangga. Benar. Tatkala aku kecil dulu, sedikit keinginan dan sedikit penderitaan. Sementara sesudah beranjak dewasa kini, banyak keinginan dan banyak kesulitan, kakang. Bila keinginan tercapai, maka penderitaanlah terasa. Suara Putri Diah Pitaloka seperti lebih ditujukan kepada dirinya sendiri ketimbang untuk sebuah jawaban. Seperti engkau senasib denganku, Mas. Kalau waktu bisa dikembalikan, kakang hanya ingin kembali ke masa silam, yaitu sewaktu kita main bersama di tepian kolam ini. Usia kakang 15 dan kau gadis cilik 3 tahun. Bila kau menangis, maka kakang yang hibur kamu. Kalau kau ingin bunga, maka kakang yang memetiknya. Kalau kau ingin ikan kecil, maka kakang yang mengambilnya di kolam. Kau tukang nangis, maka kakang serta-merta menggendongmu, Mas. Kata Rakyat Rangga berbusa-busa menceritakan masa silam. Mendengar ini Putri Diah Pitaloka sedikit terkekeh sehingga perlu menutupi mulutnya dengan punggung tangannya yang putih mulus. Masa lalu memang penuh keindahan, Mas, kata Rakyat Rangga serasa diberi angin. Engkau kala itu anak lelaki, berani-beraninya menodong anak kecil ingusan seperti diriku.
kata Putri Diah Pitaloka masih terkekeh kecil. Itu karena kakang sayang kamu. Kakang ini anak tunggal, tak punya kakak, tak punya adik. Maka kala itu serasa engkau adalah adik kecilku, Nyimas. Kata Rakyat Rangga mengenang masa silam. Sebetulnya ingin dia lanjutkan perkataannya dan mungkin ini perkataan yang keluar dari relung hati paling dalam. Hanya saja terasa amat terburu-buru bila harus diungkapkan sekarang. Sekarang pun, kakang tetap sayang kamu, Nyimas. Mungkin hanya itulah yang sanggup dikatakan untuk putri mahkota ini. Putri Diah Pitaloka tersenyum. Namun sepertinya ini hanya ungkapan biasa dan tak perlu mendapatkan tanggapan serius. Serasa berat bagiku, sebab hampir semua orang mengucapkan hal demikian. 2 hari lalu, aku kedatangan 2 orang pria hampir bersamaan dan katakan sayang padaku. Mereka menghiburku, seolah aku tengah menghadapi sebuah petaka. Kata Putri Diah Pitaloka masih tersenyum tipis, sedikit hambar. Agak berubah mimik Rakyat Rangga tatkala mendengar bahwa 2 hari lalu sudah ada 2 orang pria yang menyebutkan rasa sayang. Siapa sajakah mereka, Nyimas? Ya, mereka para sahabatmu juga, Kakang. Ada Kakang Rakyan Sutrajali, ada Ki Mantri Seberang Kaling, ada Ki Mantri Supit Kelingking. Aku terharu, sebab mereka mengharapkan agar hatiku dikuatkan untuk menghadapi berbagai peristiwa penting dalam hidup. Kata Putri Diah Pitaloka tatkala mengemukakan hal ini. Wajahnya agak berubah dan sepasang matanya sedikit berkaca-kaca. Mereka sudah mendahuluiku, Nyimas. Mendahului perihal apa? Putri Diah Pitaloka balik bertanya sebab pertanyaan ini serasa aneh. Rakyat Rangga sedikit tersipu sebab hatinya sebetulnya menuduh bahwa mereka telah mendahului menyatakan perasaan hatinya masing-masing kepada gadis cantik ini. Maksud kakang, yang mendahului berkunjung ke sini, Nyimas, jawab Rakyat Rangga tersipu. Ya kan sudah aku katakan bahwa 2 hari lalu mereka pada kesini. Kakang juga datang ke sini hanya untuk menyatakan apa yang sudah dikatakan oleh mereka. Kakang sayang kamu, Nyimas. Maka hati-hatilah dalam mengarungi kehidupanmu kelak. Kata Rakyat Rangga dengan hati kebat-kebit. Ingin dia tampar wajahnya sendiri sebab sebetulnya kalimat yang dia kemukakan bukan sebegitu persisnya. Kata sayang yang dia ucapkan bukan semata rasa sayang dari seorang kakak kepada adik, namun jauh dalam ketimbang itu. Hanya saja untuk mengatakan yang sebenarnya, lidahnya terasa keluh dan mulutnya terasa kaku. Sampai saatnya tiba untuk mengundurkan diri, gejolak hati pria ini tak pernah berkesampaian. Walau hatinya tertinggal di balik-balik kambang, namun dengan berat hati Rakyat Rangga terpaksa mohon diri, mengingat sang gadis terlihat jemu untuk berbicara hal-hal yang menyangkut dirinya. Kakang mohon diri. Namun dari dalam hati paling dalam, kakang sarankan agar Nyimas jangan memaksakan diri untuk sesuatu hal yang tak penting buat dirimu. Perlihatkanlah apa yang sesungguhnya menjadi cita-citamu, Nyimas, kata Rakyat Rangga. Mendengar ini Putri Diah Pitaloka tersenyum tipis kembali. Tentu saja semua orang punya cita-cita sendiri. Namun ada sesuatu kewajiban yang telah membelenggu. Kewajiban itu bernama pengabdian. Maka, jika orang harus mengabdi, mengabdilah tanpa memperhitungkan cita-cita dan keuntungan pribadi. Kata Putri Diah Pitaloka mantap. Mendengar kemantapan suara gadis ini, telinga Rakyat Rangga agak merah. Dengan wajah sedikit pucat, dia kembali mohon diri untuk meninggalkan Putri Kaputren ini. Tatkala keluar dari Lawang Gintung, dia berpapasan dengan pria lain yang punya tujuan sama, mengunjungi Kaputren di mana Putri Diah Pitaloka berada. "Engkau dari mana, Rangga?" tanya pria ini yang Rakyat Rangga tahu.
kalau pria ini bernama Tumenggung Larang Ageng. Engkau sendiri mau kemana, hai Tumenggung? Keduanya saling tanya seperti itu tanpa keduanya saling memberikan jawaban. Kami sangat bahagia. Betapa kepada junjungan kami. Banyak sekali orang yang menaruh perhatian. Kata penjaga kepala membuat kedua orang pejabat ini agak merah padam wajahnya. Rakyat Rangga pulang ke purinya dengan perasaan gundah, hatinya merasa tak enak. Betapa ke puri milik Dyah Pitaloka, banyak pria hilir mudik. Yang cukup menyebalkan, semua pria seolah datang memperlihatkan isi hatinya, dan ini tak menguntungkan dirinya. Sebab dengan begitu, aku sudah bukan pria khusus buat si Nyimas. Demikian umpat dirinya. Rakyat Rangga melangkah sendirian di jalan berbalai. Namun yang semula hendak kembali ke purinya, langkahnya dia belokkan menuju Balai Sinatria. Sepertinya di sana ada orang tengah berkumpul, pikirnya sambil menuju ke Balai Sinatria. Benar saja, tatkala dia memasuki ruangan, di sana banyak orang berkumpul. Mungkin belasan, mungkin puluhan, dan semuanya terdiri dari anggota pasukan bela mati raja. Ada apa kalian berkumpul di sini? Tanyanya kepada salah seorang, namun melihat kedatangannya semua yang hadir nampak mengarahkan pandangan kepadanya. Sepertinya di sini tengah ada perundingan cukup penting, kata Rakyat Rangga. Bisa dikatakan begitu. Maka kau duduklah bersamaku untuk membahas sesuatu, kata salah seorang. Rakyat Rangga mencari tempat duduk dan dia mendapatkan tempat paling belakang. Lantaran datang paling belakang, maka dia hanya menyimak apa yang lagi diperbincangkan kumpulan anggota pasukan bela mati raja ini. Sesudah menyimak agak lama, ternyata sekumpulan orang ini tengah memperbincangkan kebijakan raja tentang lamaran Wiwaltika. Beberapa orang berkata lantang, kalau tidak mempercayai kejujuran pihak Majapahit. Aku sangsi, apa benar orang-orang Jawa menghormati Sunda dengan ketulusan hatinya? Tutur seseorang. Mengapa kau katakan begitu? Tanya seorang dari sudut sana. Sudah aku katakan di depan Gusti Prabu bahwa orang-orang Wiwaltika itu, bahwa orang-orang Wiwaltika tengah mengusung sumpah palapa yang diucapkan Basan Dewa Mada. Akan amat tertolak belakang bila tiba-tiba mereka memilih mengakui Sunda sebagai negara yang martabatnya sejajar dengan mereka. Kata orang itu yang ternyata bernama Ki Rakean Juru Siring. Mendengar ini, Rakyat Rangga yang duduk di belakang langsung berdiri dan berteriak lantang. Juru Siring benar, aku setuju. Lagian akulah yang paling keras berbicara seperti itu. Sudah lama aku curiga dan menyaksikan ketulusan orang-orang Wiwaltika. Siapakah sebenarnya yang berkuasa di sana? Sang Raja Sanagara atau tokoh lain? Tanya Rakyat Rangga menyapu ke sekeliling. Aku yang bisa jawab. Sebenarnya yang berkuasa di Wiwaltika bukanlah raja, melainkan Mahapatihnya yang kemarin dulu datang ke sini. Dialah si Ramada, yang dulu pernah mengemis-ngemis minta pekerjaan ke Keraton Surawisesa. Kata Rakyat Juru Siring dengan nada mengejek. Mendengar ini, beberapa suara datang dari sana sini. Ada yang setuju dengan ucapan Rakyat Juru Siring, ada juga yang tidak. Kita berjanji tidak akan memperbesar jurang perbedaan, sebab yang kita pentingkan adalah pengabdian dan pembelaan terhadap negara.
kata Rakyat Mantri Sohan usianya lebih tua dari rata-rata yang hadir di sana. Aku juga berkata beda seperti ini lantaran ingin mengabdikan dan ingin membela negeri. Kehormatan negeri harus kita junjung tinggi. Maka itulah sebabnya kita perlu hati-hati dalam menyikapi ucapan orang. Ucapan orang-orang Wiwaltika mesti diperhatikan dengan cermat, kata Rakyat Rangga. Memang mesti begitu. Maka lihatlah siapa yang bicara. Kalau yang bicara adalah rajanya, maka ke sana pula kita minta tanggung jawab bila ucapan mereka tak sesuai dengan kata hatinya, kata Rakyat Mantri Sohan. Namun Rakyat Rangga bersikukuh akan rasa curiganya, sehingga membuat Rakyat Mantri Sohan agak tersinggung dibuatnya. Rangga, apakah penantangmu itu benar-benar dari hati? Penentanganmu itu benar-benar dari hati yang terdalam karena urusan kenegaraan, ataukah lantaran punya maksud pribadi? Apa maksud Paman Mantri? Para dayang berkata, engkau kerap memperhatikan Nyimas dia. Apakah bukan karena itu maka kau tersetuju Sunda berbesan dengan Wiwaltika? Tanya Rakyat Mantri Sohan membuat panas telinga Rakyat Rangga. Wajahnya tambah memerah tatkala banyak orang juga melihat ke arahnya. Jangan hanya bertanya pada suku Sorong. Yang tak setuju Sunda berbesan dengan Jawa bukan aku saja. Coba tanya Rakyat Mantri Seberang Keling. Tanya juga Rakyat Mantri Supit Kelingking. Mereka sama pendapatnya seperti aku. Tapi apakah mereka bertindak begitu juga lantaran ada hati sama Nyimas Pitaloka? Kata Rakyat Rangga memandang pada dua orang itu. Maka otomatis yang lain pun sama memandang pada dua orang pejabat muda itu. Yang dipandang mendadak wajahnya bersemu merah. Lalu keduanya menunduk, tak bisa jawab. Tindak tanduk kedua orang ini ternyata menjengkelkan Rakyat Rangga. Sebab tadinya dia berharap dua orang itu akan menolak mentah-mentah tudingan itu. Nyatanya tidak. Dan lantaran begitu maka dirinya tak bisa menepis tudingan Rakyat Juru Siring. Rakyat Rangga membisu 1000 bahasa. Aku harap kita semua bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan negara. Jangan keputusan negara harus menuruti kepentingan pribadi. Tutur Rakyat Mantri Sohan memerahkan telinga Rakyat Rangga. Mungkin juga telinga Rakyat Seberang Keling dan Rakyat Supit Kelingking. Atau juga para pria lainnya yang merasa menaruh hati kepada putri mahkota. Ucapan Rakyat Mantri Sohan sepertinya mengandung kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. Makanya perundingan seterusnya tidak lagi memperbincangkan soal setuju atau tidak. Kini mereka lebih menitik beratkan tentang bagaimana cara mempersiapkan sesuatu yang lebih baik bila waktunya tiba. Saya mengusulkan agar di saat mengirimkan calon mempelai perempuan, banyak anggota pasukan bela mati raja diikut sertakan. Rakyat Tumenggung Larang Ageng mengusulkan. Geng semuanya membawa senjata yang lengkap dah, sambung Rakyat Juru Siring. Mari kita tampung saja dulu semua usul. Sebab yang menentukan tentu Mangkubumi Bunisora, atau bahkan mungkin Kanjeng Prabu sendiri. Tutur Rakyat Mantri Sohan memutuskan. Maka sesudah tak ada lagi perbincangan yang serius, sekumpulan para pejabat negeri ini membubarkan diri dan kembali ke puringnya masing-masing. Hanya saja 3 orang masih nampak tinggal di Balai Sinatria. Mereka adalah Rakyat Rangga,
Ki Mantri Seberang Keling dan Ki Mantri Supit Kelingking. Aku harap hubungan kita tidak terganggu hanya lantaran kita bisa bertiga secara diam-diam menaruh hati pada Nyimas Diah Pitaloka. Kata Ki Mantri Supit Kelingking membuka pembicaraan. Mendengar ini Rakyat Rangga tak berkomentar apa-apa, begitupun Ki Mantri Seberang Keling. Bagaimana? Apakah kita setuju dengan pendapatku? Tanya Ki Mantri Supit Kelingking sebab dua orang sahabatnya belum mau berkomentar. Kalau kita tetap bersilang pendapat, maka yang akan dirugikan tentu negara. Perjalanan Muhibah ke Wibaltika mungkin saja terganggu, kata Mantri Supit Kelingking. Mendengar itu Rakyat Rangga menatap tajam. Apakah engkau bercuriga kalau aku kelak tidak akan ikut serta dalam rombongan ke Wibaltika? Terhadapmu aku belum bisa menilai apapun. Hanya saja temanku yang ini sudah memutuskan untuk menolak ikut serta ke Wibaltika, kata Ki Mantri Supit Kelingking menoleh kepada Ki Mantri Seberang Keling. Benarkah engkau tidak akan ikut? Tanya Rakyat Rangga menoleh kepada Ki Mantri Seberang Keling. Ya, jawab yang ditanya dengan nada singkat dan tanpa balik menoleh. Mungkin dia masih marah sebab tadi di pertemuan Rakyat Rangga dengan terang-terangan membuka aib dirinya yang menaruh hati pada Putri Mahkota. Mengapa engkau tak akan ikut? sebab aku tetap tak setuju Nyimas Diah Pitaloka dipersunting orang Wibaltika. Jawab Ki Mantri Seberang Keling. Mendengar ini Rakyat Rangga tersenyum sinis dan mungkin terasakan oleh Ki Mantri Seberang Keling. Jangan kau sangka ketidaksetujuanku ini lantaran aku menaruh hati pada si Nyimas. Sebab apalah dayaku untuk mendapatkan burung yang terbang tinggi. Aku tak setuju juga itu dipersunting Raja Majapahit. Sebab aku sama dengan yang lain. Curiga lah terhadap ketulusan mereka. Tidakkah kau rasakan betapa mereka tak menghargai tradisi kita dan malah menyuruh pihak perempuan yang mesti datang ke rumah calon mempelai pria? Kata Ki Mantri Seberang Kelingking ketus. Mendengar alasan ini Rakyat Rangga pun mulai mengubah mimiknya. Dari semula tersenyum sinis, kini dahinya terlihat mengerut. Sepertinya dia baru mengerti persoalan utama yang melanda pikiran banyak orang. Kau terpilih untuk ditugaskan. Kalau terpilih untuk ditugaskan, aku juga akan menolak dan tak akan ikut serta menjadi anggota rombongan pengantar calon mempelai perempuan. Mendengar kedua orang ini, Ki Mantri Supit Kelingking menghela napas panjang. Mengapa tak begitu? Sebab dia berbeda pendapat dengan dua orang ini. Seperti yang sudah dia katakan pada Ki Mantri Seberang Keling bahwa kepentingan negara harus diutamakan. Sekarang pendapatnya kembali dikemukakan kepada dua orang temannya ini. Aku sarankan kau jangan menolak perintah negara, katanya. Namun kedua temannya diam saja. Setidaknya tunjukkanlah cita kalian yang sebenarnya terhadap Putri Mahkota, katanya lagi Mantri Supit Kelingking. Dua orang itu menengok dan menatap sepertinya tak paham akan ucapan Ki Mantri Supit Kelingking. Justru karena rasa cintaku maka aku menolak pergi. Aku tak rela Nyimas Diah dipersunting orang, kata Rakyat Rangga nadanya meninggi. Mendengar ini Ki Mantri Supit Kelingking tersenyum pahit. Kalau kau bersikap begitu, maka perasaan cinta yang kau miliki sebenarnya hanya cinta palsu semata, kata Ki Mantri Supit Kelingking ikut meninggikan nada suaranya. Jangan menghinaku. Rakyat Rangga berang mendengarnya.
Pemirsa, untuk mengetahui kisah selanjutnya, nantikan bagian yang akan datang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.